Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur atas nikmat Allah yang luar biasa kita rasakan. Semoga keberkahan ini selalu kita rasakan setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas terkait dengan toharoh atau bersuci. Toharoh bersuci ini akan dijelaskan, satu terkait dengan pengertian toharoh, yang kedua alat bersuci, ketiga tentang hadas, keempat tentang najis. Pengertian dari toharoh adalah menurut bahasa, bersih dan suci dari berbagai kotoran. Sedangkan pengertian toharoh menurut istilah adalah bersuci dari najis dan hadas untuk menghilangkan kotoran yang menempel di badan, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah dalam keadaan suci dan bersih. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, bersuci dari najis ini di sini maksudnya adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat dan lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Bersuci dari najis adalah dengan menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Sahabat Quran, terkait dengan toharoh ini bisa disampaikan hukum atau dalil yang diambil dari Al-Quran atau hadis. Dalil terkait dengan toharoh terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam hadis Rasul riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Sahabat Quran yang dicintai Rasul, selanjutnya terkait dengan alat yang digunakan untuk bersuci. Alat untuk bersuci kita bisa menggunakan air, tanah atau debu, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan samak. Untuk air yang bisa digunakan yaitu air hujan, air laut, air sungai, mata air, air sumur, air salju, dan air embun. Selanjutnya tentang hadas. Dari bahasa Arab artinya kotoran atau tidak suci. Hadas adalah keadaan diri pada seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Nah, hadas ini dibagi dua. Hadas kecil disucikan dengan berwudu atau tayamum. Yang kedua, hadas besar disucikan dengan cara mandi. Selanjutnya terkait dengan toharoh, beristinja. Beristinja itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang baru saja buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya terkait dengan najis. Najis ini artinya kotor, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah. Menurut istilah, artinya kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis wajib dihilangkan dan dibersihkan. Terkait dengan najis ini digolongkan ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhafaf, yang termasuk dalam kelompok ini adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu.
dan belum berusia 2 tahun. Yang kedua, najis sedang atau mutawasitoh. Yang termasuk ini adalah bangkai binatang darat, darah, nanah, muntah, kotoran manusia, kotoran binatang, arak atau khomer. Yang ketiga, najis berat atau najis mugoladoh. Yang termasuk kelompok ini adalah anjing dan babi atau celeng. Nah, untuk najis berat ini disucikan dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Inilah macam-macam najis yang perlu dijelaskan dan terkait dengan thaharah bersuci. Sahabat Quran, selanjutnya terkait dengan wudu. Terkait dengan wudu, ada 6 poin yang akan dijelaskan. 1, terkait dengan pengertian wudu, syarat wudu, sunah-sunah wudu, doa sesudah wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, dan praktek wudu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim selalu diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sebelum sholat, kita wajib untuk berwudu mensucikan diri. Wudu secara bahasa adalah bersih dan indah. Wudu secara istilah adalah membersihkan dan mensucikan sebagian anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat-syarat wudu: 1, beragama Islam. 2, mumayyiz. Mumayyiz ini dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang batil. 3, suci dari hadas besar. 4, menggunakan air suci dan mensucikan. Dan 4, tidak ada yang menghalangi air sampai ke tubuh kita. Selanjutnya dijelaskan tentang rukun wudu. Rukun wudu diawali dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil ketika berwudu. Jadi kita sudah niatkan bahwa kita berwudu membersihkan diri itu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua belah tangan sampai siku, mengusap sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan dilakukan dengan tertib. Tadi yang baru saya sebutkan adalah terkait dengan rukun wudu. Selanjutnya kita masuk pada sunnah wudu. Yang termasuk sunnah wudu: 1, membaca basmalah. Yang kedua, bersiwak. 3, mencuci kedua tangan sebelum berwudu. 4, berkumur-kumur. 5, menghirup air ke hidung. 6, membasuh masing-masing 3 kali anggota badan kita ya. 7, mengusap seluruh kepala. 8, mengusap kedua telinga. 9, menyela jari-jari tangan dan kaki. 10, menghadap kiblat. 11, doa sesudah wudu. Doa sesudah wudu, sahabat Quran mungkin sudah tahu terkait doa sesudah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat hadis lain ada contoh juga yang lain. Terkait dengan wudu, ada hal yang perlu dijelaskan, yaitu yang membatalkan wudu. Untuk itu kita harus hati-hati supaya wudu kita tidak batal. Dan ketika kita tahu bahwa wudu kita batal, kita bisa mengambil wudu kembali. Yang membatalkan wudu: 1, keluarnya sesuatu dari kemaluan, dari dubul dan kubul. Yang kedua, hilang akal atau tidak sadar. Yang ketiga, tidur. Nah, itulah yang dapat membatalkan wudu. Selain wudu, Allah memperkenankan kita untuk tayamum. Tayamum itu adalah mengusap debu pada wajah dan kedua tangan. Kenapa dibolehkan tayamum? Karena tidak ada air. Nah, tayamum itu tidak ada air karena sakit dan
tadi perjalanan jauh. Nah, ini dasarnya di surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah, inilah terkait dengan hal berwudu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu sholat. Dan sholat itu diawali dengan berwudu. Dengan berwudu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan beramal soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.